Ya, langsung saja saya akan tanyakan dengan Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali. Ini mudah-mudahan komunikasi saya ini bisa tersambung dengan baik. Pak Zainuddin Amali, Pak, boleh diceritakan Pak pertandingan semalam dramatis seperti apa Pak? Silakan Pak. Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali, Bapak. Nggak ada. Baik, baik. Tampaknya komunikasi saya sedikit terganggu ya karena memang jarak yang memisahkan saya dengan Pak Waketum PSSI. Bung, bolehlah dikomentari karena kita menunggu ya ini bagaimana diceritakan proses dramatis dari permainan yang digelar semalam. Thailand bagaimana? Kita akan bertemu dengan Thailand. Kalau catatan kita seringkali ketika bertemu dengan Thailand kita kurang beruntung. Ini seperti apa? Oke, dalam medium partai puncak final ini adalah pertemuan kita yang keempat dengan Thailand. 3 pertemuan sebelumnya kita menang sekali. Itu adalah di Manila 1991 dengan drama adu penalti saat itu. Pertemuan terakhir kita versus Thailand terjadi 2013, 10 tahun yang lalu di Myanmar. Dan kita kandas 1-0 lawan Thailand. Tetapi 2 pertemuan sebelum atau terakhir ini dengan regulasi yang berbeda dengan yang ada di Kamboja saat ini. Di mana di Kamboja saat ini itu adalah under 22 di bawah usia 22 tahun. Ini regulasi yang sama sekali baru. Jadi kalau kita melihat bagaimana kans kita berhadapan dengan Thailand hari Selasa malam nanti, saya melihat peluangnya gede. Kita dan saya juga banyak merindukan sebuah gelar juara, medali emas, dan di podium juara merah putih berkibar. Skuad Indra Safri komplit. Dia pantas mendapatkan itu versus Thailand hari Selasa nanti. Kenapa? Let's say dari 20 nama ini mereka komplit. Di belakang, di tengah, dan juga di depan. Semua pemain dari 3 areal ini sudah bisa memetik gol. Oke. Ya, sekarang saya akan sapa lagi nih Pak Zainuddin Amali. Pak, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Ya, Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana pertandingan semalam begitu dramatis Pak? Bapak melihat detik-detiknya seperti apa? Ya, dramatis, menegangkan dan membuat kita stres yang melihat langsung di stadion. Apalagi kita ini kan kalau ketemu Vietnam, sering anak-anak itu ada trauma yang ya biasalah, bagaimana di Filipina, bagaimana di Vietnam sendiri dan apa yang dialami kemarin siang. Tetapi kita bersyukur anak-anak tetap walaupun di awal-awal tegang, tetapi makin menit-menit berjalan mereka makin bagus. Yang malah tambah bikin tegang kita ketika kita tinggal 10 orang melawan Vietnam yang masih lengkap 11 orang. Begitu Pratama Arhan dikeluarkan itu sangat tegang semua, Ketua Umum Pak Erick Thohir, saya, Esko, dan saya kira seluruh kita yang menonton sangat tegang karena memang sangat jarang ya tim yang tersisa 10 orang bisa memenangkan pertandingan lawan tim yang masih lengkap. Tapi alhamdulillah ya Coach Indra Safri beserta tim pelatih bisa membuat irama permainan anak-anak tetap kembali tenang dan mereka bisa fokus untuk bisa memenangkan pertandingan dan akhirnya kan kita bisa menang. Nah bagi saya pribadi ini adalah pengalaman pertama saya yang sangat tegang, sangat stres
Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah setegang ini, mungkin karena dulu saya bukan pengurus PSSI. Hari ini saya adalah pengurus PSSI, sehingga ketegangan dan stresnya itu tambah ya, menjadi beban. Ya, saya rasakan betul waktu di Filipina saya sebagai menteri, di Vietnam saya sebagai menteri olahraga. Ya saya kira tidak begitu tegang seperti saya sebagai wakil ketua umum PSSI. Jadi memang ya bukan cuma penonton yang lainnya, saya sendiri juga tegang. Tetapi saya ada satu harapan yang memang pada saat sebelum mereka berangkat dan pada saat saya menemani mereka di saat-saat briefing di sana, ada tekad yang luar biasa dari mereka. Karena memang Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan kepada kita pengurus, jangan anak-anak ini diberi beban, jangan diberi target yang sesuai dengan keinginan pengurus. Biarlah anak-anak ini yang bertarget sendiri. Dan itu yang menjadi tekad mereka. Mereka sudah sampaikan, kami ingin membuktikan bahwa tim yang sekarang adalah tim yang pernah ada yang terbaik dan ingin mengembalikan medali emas yang sudah 32 tahun yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi mereka sendiri begitu ditanya teman-teman media, Pak Erick bilang tanya pemain, jangan tanya pengurus, kita tidak mau memberikan beban. Dan itu bagi mereka juga secara mental, secara psikologis lebih bagus. Dan setelah pertandingan pertama lawan Filipina, saya langsung menambah lagi 2 psikolog. Saya datangkan dari Jakarta untuk membuat anak-anak ini semakin tenang dan terjaga mentalnya. Kan kita tahu ini anak-anak usia di bawah 22 tahun. Tentu mentalnya juga masih naik turun. Secara teknik, taktik, kemudian fisik, peserta yang sudah masuk di SEA Games ini hampir mirip ya rata-rata lah begitu ya, semua peserta, semua negara. Karena kita lihat dari pertandingan ada yang kalah, kemudian dia bisa memenangkan lagi dan sebagainya. Akhirnya yang akan menentukan itu adalah mental. Dan terbukti anak-anak makin terasa dan saya diskusi semalam dengan psikolog yang kita minta untuk mendampingi mereka, memang seperti itulah kenyataannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan hari Selasa nanti anak-anak semakin punya waktu untuk recovery dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Itu sih harapan kita ya, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Pak Zainuddin Amali, Pratama Arhan kan dipastikan tidak bermain di final, Pak. Lantas ini sebagai Waketum PSSI ini bagaimana sarannya kepada Pak Indra Syafri ini? Akan pakai taktik seperti apa ini? Ya, saya kira kualitas Indra Syafri kita sudah tahu ya. Beliau melatih dengan dengan hati dan lain sebagainya, sehingga kita pengurus tidak perlu lagi memberi masukan apa-apa, nanti malah bingung. Jangan sekali-sekali pengurus itu mengintervensi wilayah yang menjadi otoritas dari pelatih, jangan. Nanti itu bisa membuat kacau strategi dan taktik yang sudah direncanakan, game plan yang sudah direncanakan. Sudah percaya saja kepada pelatih. Apalagi ini Indra Syafri membangun tim ini luar biasa, dan saya kira semoga anak-anak siap untuk pertandingan final ini. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Waketum PSSI. Ini mudah-mudahan menambah semangat ya para anak-anak timnas U22 di sana. Nanti saat lagi masih belum tuntas ini kita untuk menguliti pola permainan, taktik dan strategi Thailand, di mana ini lawan berat kita. Tapi kita masih punya harapan besar ini saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.